Oke, sudah berapa orang? 20 ya? 20 ya? Oke, sebelum tahu dulu. Jadi Ataya sampai siapa ini? UCT Omid itu siapa? Alam Catur, Afifah Nadiro, Adrian Maulana, Syarif Aminullah, Putu, Erika, Adrianus, Hamzah, Admiral. Admiral itu pangkat ya, itu Nelson. Ya, Admiral. Iya, Pak. Pangkat kok bapaknya apa pangkat kok? Admiralnya Angkatan Laut ya? Iya, Pak, bener, Pak. Kurang Arif, Muhammad Ahmad, Izhar Brur. Oke. Mata kuliah kita ini cuma 2 SKS. Buku yang jadi acuan kita itu ada 700 halaman atau berapa itu ya? Dan saya tunjukkan ya bukunya. Slide. CWH tahun berapa ini? Mana ya? Kemudian ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi mata kuliah ini cuma 2 SKS, tapi harapan saya itu minimal sama dengan 3 SKS atau 4 SKS. Nah, mungkin nanti kita ngorbankan nanti praktikum ya, tugas-tugas itu di luar jam itu ya, kita review. Dari 20, ini berapa orang ini kita ini, satu kelas ini? Ini 22 ada yang masuk ya. Kita buka kelas di sini. Sudah. Oke, 26. Jadi masih ada 3 lagi ya. Jadi tetap bahwa nanti di akhir ada project ya, ada project satu project bisa 2 orang, 2 orang dari 26 tadi bisa 13 project. Nanti di akhir akan kita review selama 1-2 hari gitu ya, seperti ya RPL kemarin atau yang lain. Tetapi nanti beda dengan RPL karena tren sekarang itu kan untuk pengembangan perangkat lunak itu kan tidak dimulai dari awal. Justru kustomisasi itu yang banyak dilakukan, sehingga banyak sekali
semacam platform-platform yang sudah ada gitu ya, atau semacam prototipe sistem yang sudah dibangun oleh para pengembang perangkat lunak kelas biasa nasional atau kelas dunia, kemudian tinggal customisasi. Sehingga kadang-kadang itu pada saat kita bahas RPL itu secara clear gitu masih kadang-kadang agak kabur. Meskipun masih banyak juga kita mengembangkan suatu sistem yang memang benar-benar berawal dari nol, tidak mengcustom sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau data mining ini nanti mungkin kita agak beda sedikit. Jadi tugasnya nanti intinya adalah kita mencoba beberapa data set gitu ya. Beberapa data set, kemudian kita lakukan beberapa task dalam data mining, bisa klasifikasi, clustering, sequence pattern, atau yang lain. Jadi di project itu nanti ada banyak sekali data set yang sudah tersebar di berbagai website. Mulai yang paling awal dulu zaman saya kuliah itu sudah ada UCI, University of California. Di sana sudah dikumpulkan banyak data set di sana. Yang sekarang banyak lagi itu di Kaggle juga banyak. Yang sekarang lagi tren di sana justru. Kemudian ada juga banyak objek yang kita jadikan sebagai case study atau studi kasus yang akan kita selesaikan. Oke, jadi muaranya nanti ke sana. Nah, toolsnya apa kira-kira? Toolsnya ya yang paling mungkin ya sudah saudara semua pahami ya. Mungkin justru saya itu kalau nggak ngikuti secara detail mulai dari awal. Tapi untuk mereview satu pekerjaan saya bisa di situ ya. Jadi sebagai contoh yang sekarang lagi tren itu ya Python yang beberapa tahun terakhir itu. Kalau zaman saya dulu itu ada tools yang namanya WK. WK itu suatu suatu aplikasi yang dibuat oleh tim peneliti dari University Waikato di Selandia Baru sana. Itu kita gunakan ya tinggal manggil datasetnya mana, kemudian kita ingin melakukan apa pada data itu. Tapi sekarang beberapa 10 tahun terakhir ini lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi interpreter, bukan full bahasa pemrograman, lebih banyak ke arah interpreter. Ya, dan itu yang sekarang banyak dipakai di dunia machine learning dan data mining. Saya harapkan dari 26 peserta ini semuanya sudah ikut pelatihan Python ya. Ada ikut kelas bangkit dan yang lain. Sudah ikut semua ya. Yang belum ikut siapa? Nah, biasanya kan mayoritas sudah ikut ya. Kemarin di lab kita itu ngadakan ini, lab machine learning itu ada 9 kali pertemuan kemarin untuk Python, mulai dari dasar-dasar, kemudian mengenalkan berbagai berbagai paket software gitu ya. Semacam library gitu yang biasa digunakan di Python. Kita tinggal manggil, kemudian tuning parameter. Tuning parameter kita mencari, ya, itu kan boleh mencari parameter, kombinasi parameter yang terbaik untuk data itu. Oke, yang belum siapa? Sudah semua ya? Alhamdulillah kalau sudah semua. Robi belum ya? Oh, nanti diajari Safik kamu, Rob. Bambang, sebelahmu ini Safik ini. Sebelah kirimu itu Izhar, sebelah kanan itu Safik. Di atasmu itu ada Putu Erika, yang bawahmu ada Adila Skaratri. Tinggal kamu pilih yang mana. Silakan. Oke, yang penting hampir semuanya sudah ya. Kita pakai tools itu. Tentunya saya tidak ngajari dari awal gitu ya, seperti itu, tetapi nanti kita coba kita bicara secara teoretik, kemudian nanti di akhir kita lihat beberapa contoh aplikasi. Oke.
sebelum kita ke sana, apa sih data mining itu apa? Nanti saya izin sampai jam 12 lebih, sekitar lebih 5 ya. Ada acara di kampus ya, sekitar jam 12 lebih 10. Nah. Oke, sebentar ya, kita share. Kita share ya. Oke. Sekarang kita cari bisa boleh ya, atau nanti buka lapak barangkali ada ya sebenarnya. Jual beli online yang Indonesia itu paling terkenal apa ya? Yang paling, bukan paling terkenal, paling valuasinya paling tinggi itu apa? Tokopedia apa ini? Tokopedia, coba kita lihat. Saya punya dulu. Apple dua ya. Oke, di Amazon misalkan kita cari buku ini. Kita cari barang ini buku kita ya, buku kita. Ini buku yang kita pakai ini. Ini sudah lebih baru kan? Ini 2011, 2012 ya. 2011 2018. Oh enggak. 2011. Ini kayaknya yang paling. Nah, ini yang terbaru ya. Oke, kalau kita buka sini misalnya, ada buku yang kita pakai, data mining, konsep dan teknik, itu dijual di Amazon dengan harga sekian. Kemudian, maaf Pak, ya, ini masih di Tokopedia Pak, screen-nya. di Tokopedia, berarti nggak boleh ke Amazon, nanti harus ke Tokopedia. Oke, ini ya, jadi buku yang kita pakai. Jadi ya, oke, kita cari untuk data mining yang kita pakai, ini JWH ini dijual di sana, kemudian oke, kita pilih satu. Dan kita lihat ini deskripsi dari barangnya itu. Nah, kemudian ada hal menarik di sini. Ini selalu jadi saya sebagai contoh awal karena kebetulan ya mengenalkan buku kita apa. Yang kedua itu ada dua istilah. Satu, dua, terus kemudian ya tidak ada dari situ customer who view this item also view ini. Jadi apa? Customer yang melihat buku ini, ya, seperti kita ini sedang view buku ini, menampilkan buku ini, jadi melihat buku ini, dia juga melihat buku-buku ini. Data mining, practical machine learning tools, dan seterusnya. Dan sebenarnya ini data mining yang lama, dan seterusnya. Banyak, ya. Itu. Ini adalah buku-buku yang juga dilihat oleh customer pada saat dia memview atau menampilkan atau melihat buku data mining yang kita search. Deep learning, kemudian introduction to statistical learning, dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya adalah customer who bought this item also bought ini. Jadi customer yang membeli buku data mining JWH tadi juga melihat, juga membeli buku ini.
Kalau kita beli langsung di toko-toko buku kan kadang ini dah, kadang-kadang nama kita nggak tercatat ya, tercatat hanya di transaksi apa namanya, transaksi pada saat kita beli, kemudian pada saat kita beli barang-barang, nah itu yang dicatat dalam satu stroke ya, dari satu bukti bayarnya, itu bukti belinya. Jadi customer yang membeli buku ini juga membeli buku-buku yang ada di data mining, data science for business, ada introduction to statistical learning, Python for data analysis, dan seterusnya. Apa yang membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Bagaimana Amazon itu bisa menyimpulkan bahwa customer yang melihat buku Xiaowehan tadi, buku kita, buku data mining, itu juga melihat buku-buku ini. Atau yang pertama dulu, istilah dua hal yang berbeda. Yang satu memview saja, kemudian yang kedua itu membeli. Misalkan pada 1 tahun atau 1 tahun bisa jadi buku ini dilihat oleh jutaan orang mungkin ya, karena mahasiswa computer science, kemudian di mathematics, statistik, information systems, ya itu pasti membuka ya, buku ini. Pasti nyari-nyari, pasti memview ya, mencari-cari. Misalkan kita punya, kan kita buka apa saja kan tercatat kan IP kita ya. IP saya sudah buka ini kan tercatat. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa customer yang melihat buku ini juga melihat banyak buku yang lain yang didaftarin. Kira-kira gimana mereka bisa berkesimpulan seperti itu? Halo, ada yang ini bisa memberikan komentar gitu? Analog dengan itu sama dengan ini, customer yang membeli buku ini juga beli. Nah, kalau yang atas tadi transaksinya hanya melihat saja, itu bisa jadi jutaan transaksi, jutaan orang melihat, jutaan bisa ratusan juta gitu. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang membeli buku ini. Berarti data pembelian, data transaksi pembelian barang yang direkam oleh Amazon. Kira-kira bagaimana Amazon itu bisa mempunyai kesimpulan seperti itu? Ada yang bisa kasih pendapat? Dan bisa urun pendapat.
Ada yang berpendapat? Saya Pak. Ya. Mungkin sistem rekomendasi berdasarkan clustering tema bukunya Pak. Yang mana itu? Yang atas atau yang bawah? Dua-duanya Pak. Jadi di cluster berdasarkan tema bukunya Pak. Itu tentang data Pak. Oke, di cluster itu ada apa? Menurut saya seperti digabungkan seperti itu Pak. Dikelompokkan. Kelompokkan gitu ya. Oke. Itu dari Adrian. Yang lain? Customer yang membeli buku ini bisa juga membeli buku itu. Kita punya ribuan atau ratusan ribu kalau data pembelian mungkin ya, atau jutaan gitu ya. Tapi kalau view mungkin ratusan juta atau puluhan juta. Jadi IP kita misalkan saya IP-nya sekian, terus kemudian nomor komputer ya, IP saya. Nah, yang Amazon dipilih, yang Amazon berapa? Lihat apa saja. Lagi lihat produk apa saja. Ya, bisa miliaran data kan. Ya. Ya, yang kedua. Nah, yang lain? Permisi Pak, izin berpendapat Pak. Admiral, ya. Iya Pak. Ini mungkin sebelumnya kalau dari saya mungkin lebih ke arah gambarannya sih Pak. Kalau secara spesifik masih belum terlalu mengerti. Tapi mungkin secara konseptual tiap orang yang memiliki akun Amazon yang aksesnya sampai ke sini itu di tracking sama pihak Amazonnya. Jadi kayak misalnya contohnya itu salah satu buku yang cuma sampai di tahap rekomendasi, maksudnya di tahap sampai di view oleh orang-orang, misal contohnya mining of massive datasets, berarti orang-orang cukup membuka linknya sampai di situ saja. Tetapi untuk rekomendasi customer who bought this item is also bought, itu berarti buku-buku ini maksudnya akses linknya itu dibuka sampai tahap transaksi Pak. Jadi kan misal untuk mencapai tahapan untuk mencapai akses ke link buku, misal mining of massive datasets itu misal cuma 5 tahap doang. Tapi untuk yang sampai buku yang who bought this item itu misal sampai 7 atau 8 dengan ekstra 2 atau 3-nya itu sifatnya transaksi. Terus untuk metode recommendation systemnya saya masih kurang mengerti sih antara collaborative filtering atau bukan content based filtering Pak. Itu kurang lebih ya konsepnya seperti itu sih kalau kolaborasi. Sebenarnya kan ini secara implisit kan sebenarnya memberi rekomendasi, tapi cara halus-halusan. Itu artinya kan ada ini. Terus orang yang melihat ini pasti lihat ini, orang yang membeli ini pasti lihat ini, pasti juga beli ini. Itu berarti kan sebenarnya kan itu memberikan semacam dalam tanda petik kenapa kok orang-orang itu kalau melihat buku itu pasti melihat buku ini. Orang-orang yang membeli buku data manajemen juga pasti membeli buku ini. Jadi ini kan seolah-olah ini kan merupakan rekomendasi yang terselubung gitu ya.
Nah, kenapa kok sampai muncul seperti ini, muncul rekomendasi dalam tanda petik seperti ini? Datanya kita dapatkan dari ini tadi ya, dari transaksi misalkan. Berarti kan dari jutaan transaksi itu kan yang pertama dipilih yang memuat pembelian data mining itu berapa orang sih yang membeli buku itu. Artinya dalam transaksi itu yang di dalamnya ada item buku data mining JWH itu berapa orang sih yang beli. Itu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang membeli buku data mining itu dan membeli buku data miningnya siapa ini? Ian Witten, buku data mining Ian Witten itu orang yang membuat WK, yang mengembangkan WK, pimpinan buku itu. Berarti kan dicari dari misalkan ada 1 juta transaksi, misalkan ya, yang beli buku itu ada 1 juta orang, 1 juta transaksi di Amazon. Dari 1 juta transaksi misalkan 1%, 1%-nya itu berapa ya? 10.000 transaksi itu ternyata ada buku data mining JWH tadi. Kemudian ada juga buku data mining Ian Witten. Nah, kebetulan dari 10.000 tadi dibeli bersamaan dalam 1 kali transaksi itu ternyata ada 70 atau 7.000 kali atau 5.000 kali itu orang membeli buku data mining JWH dan data mining Ian Witten itu secara bersamaan. Seperti itu kan berarti kita punya transaksi globalnya berapa totalnya. Kemudian kita lihat yang bareng-bareng itu berapa. Tentunya kalau kita sudah belajar kombinatorik gitu ya, itu menjadi sangat banyak ya kemungkinannya. Misalkan ada 100 judul buku, bisa ada 100 nggak mungkin ya, ada 100.000 judul buku yang dijual di Amazon, itu cari satu-satu mana sih yang sering dibeli. Dikatakan sering dibeli itu jika pembelian atau pernah terjadi pembelian dari 1 juta itu bisa 1%-nya misalnya. Berarti 1% itu adalah threshold. Jadi yang lebih dari 1% itu dianggap sering dibeli oleh customer. Nah, kemudian berikutnya dari sering dibeli itu yang sering dibeli bersamaan. Istilahnya ada frequent item. Sering dibeli bersamaan itu berapa sih? Oh, dari 100.000 tadi ada 70.000 yang customer melakukan pembelian bersamaan. Nah, itu berarti kita mencari 2 kombinasi dari 100.000 kombinasi 100.000 buku tadi atau 1.000 buku boleh, 1.000 buku kombinasi 2, berarti ada banyak kemungkinan. Kalau kita cari, wah bisa nggak kuat komputernya itu. Nah, sehingga nanti ada threshold. Kita bicara jauh sana. Intinya adalah kita mencari barang-barang atau buku-buku yang sering dibeli bersamaan. Kata sering itu berarti pada makna nanti ada threshold, ada batasan, ada suatu parameter, ada measure atau ukuran untuk membatasi kapan itu transaksi disebut sering, kapan terjadi tidak sering. Hal yang sama terjadi di sini. Jadi kalau tadi datanya itu sampai ke transaksi, ya kita buka ini, ada besok saya buka ini lagi, saya klik berikutnya, kan ada laman web yang disimpan kan, ini kan, alamat yang disimpan. Nah, ini yang menjadi item. Kalau yang ditransaksi tadi pembelian, struk belanja itu kalau kita ke toko buku atau ke Sakinah, struk belanja ini di database namanya tabel transaksi atau ini detail transaksi. Berarti kita mencari kombinasi 1, kita mencari yang sering muncul, berikutnya pasangan 2 barang atau pasangan 2 buku dan seterusnya dibeli bersama.
sering atau antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, satu item barang dengan item barang yang lain, itu kita lakukan asosiasi. Itu salah satu task dalam data mining. Kemudian kalau kita ingin mengelompokkan produk di buku yang sering yang mempunyai topik yang sama, misalnya dalam domain yang sama, berarti kan kita mengelompokkan buku berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya, misalnya. Nah, itu nanti akan memanfaatkan apa yang dikatakan Adrian tadi. Kita mau melakukan clustering, pengelompokan, review diberikan oleh beberapa orang. Ini biasanya pilihan kalau yang atas ini, dan di bawah itu ada produk detail, ada kemudian customer review. Customer review itu ada yang sifatnya rating ya, dari rating berapa, dikit ya ternyata 187. Nah, di sini adalah top review. Ini review yang terjadi. Review ada cukup banyak di sini. Kita ingin mereview, apakah review ini bagus atau tidak? Dari Sumo ya. Kira-kira review dari Sumo ini positif atau negatif ya? Ini cewek ya, butuh Erika. Sumo. Terlihat ini Pak, negatif. Karena tidak merekomendasikan buku itu Pak. Yang enggak. Ini apa? Reviewnya ini negatif mah yang kemarin kakak kelas kita itu. Kamu kenal Soma? Iya Pak, kenal. Nah. Tapi bukan ini, kalau ini Sumo ya. Teman kita kemarin Soma. Ini dari Bali dan Jepang. Itu kalau Anda itu nggak bisa tidur, penyakit insomnia itu nggak bisa tidur, terus ini baca buku ini kan. Nah ini kalau kita pakainya nggak mau punya pemahaman yang berbeda, namanya mengomentari. Itu sama dengan kalau kita lihat di Twitter atau di mana itu, saya nggak punya semuanya itu. Berita-berita di Detik atau apa, ada satu orang misalkan Pak Presiden apa yang itu ya komentarnya ya ada macam-macam, ada yang senang, ada yang nggak senang gitu. Dan kalau orang baik itu dianggap pencitraan, ada lagi juga misalnya PPKN buat kerumunan, ini melarang kerumunan, macam-macam lah. Ada juga yang baik ya, namanya pimpinan harus membuat simpati kepada rakyat dan seterusnya. Jadi ada satu kejadian, satu event itu ditanggapi dengan perspektif yang berbeda. Sama dengan buku ini bukunya tadi 700 berapa halaman ini. Jadi dari 1 dan 2 ini kan beda kan? Yang satu tadi menurut buku tadi ini tidak merekomendasikan. Kalau yang bawahnya itu apa? Recommended for beginners. Overall a decent book for beginners like myself. Nah, jadi ini cocok lah untuk dia itu. Kalau itu extreme extreme dry itu sangat kering ya rasanya kita kayak kurang cocok lah katanya gitu. Buku ini termasuk buku teks yang sangat bagus di awal ya, data mining. Sekarang sudah banyak. Di awal-awal tahun 96 kita pakai ini. Berarti ini ada siap. Tentang produk ini, tentang buku ini. Kemudian dari sini nanti biar bolehlah aplikasi untuk melihat, untuk menentukan apakah komentar. Paling
kita tadi melihat kan sudah gampang tadi dah. Oh, would not recommended itu berarti negatif lah gitu ya. Apalagi ditambah kecuali yang Anda yang punya penyakit nggak bisa tidur, nah itu atau sudah nggak rekomendasi atau minyak itu bahasa Indonesia apa? Agak mentertawakan juga gitu. Kecuali untuk Anda yang tidak punya, untuk Anda yang punya penyakit nggak bisa tidur itu. Berarti ada permasalahan juga di sini. Nanti kita akan pada saat sistem akan menilai apakah komentar itu negatif atau positif. Berarti apa ini? Kira-kira gimana bisa melihat apakah ini komentar ini ada berapa sih? Misalkan ada 100 komentar, ternyata yang 70 positif, yang kemudian 30 itu biasa-biasa, netral gitu ya. Ya enggak rekomendasi banget, juga enggak negatif komentarnya. Jadi ada suatu aplikasi atau suatu sistem, bolehlah perangkat lunak, aplikasi yang akan menilai atau akan mengklasifikasi apakah review itu positif atau negatif. Kira-kira bagaimana caranya? Kalau ada dua itu, caranya yang paling mudah yang mana ya? Memberi dua penilaian, memberi dua komentar. Yang pertama apa? Yang pertama apa deh? Yang pertama apa? Kalau kita lihat kan ada dua itu yang diberikan oleh customer itu. Verified purchase itu berarti orang yang sudah terverifikasi dia membeli gitu ya. Sudah jelas membeli, ya sudah membeli berarti otomatis harus moco, setelah baca dia ngasih rekomendasi kan gitu ya. Biasanya ngasih review rekomendasi. Review dia tanggal 20. Oke, sorry tiba-tiba wifi-nya putus. Saya ganti dengan pakai HP. Ya, yes. Oke, ada dua ini. Ya. Apa? Inputnya apa ini? Inputnya apa? Ayo, yang lain selain yang sudah tadi, selain Adria, selain Admira, selain siapa tadi, Putu tadi. Apa kira-kira? Ini kita belajar menganalisis sekaligus mengenal. Data mining itu apa sih? Izin coba menjawab Pak. Jadi apa ini? Bintangnya itu Pak. Oke, ini yang pertama. Bintang. Oke, kemudian yang kedua? Pak, saya Pak. Yang kalau menurut saya yang cara membandingkannya itu dengan mencari kata kuncinya Pak. Belum sana, ini baru menentukan inputnya. Inputnya kan ada satu. Yang dari siapa tadi? Izudin tadi kan bintangnya itu loh. Nah, itu gampang kan? Kita ngasih bintang. Kasih aku bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasanya yang 1, 2 bagus atau enggak itu? Jelek Pak. Jelek ya. Ya berarti apa istilahnya tidak rekomendasi lah gitu. Tidak. Artinya penilaian terhadap produk itu, barang itu kurang bagus lah, tidak bagus.
Kalau 3 kira-kira normal, kira-kira 4, 5 kira-kira bagus gitu ya. Kemudian di kelompok 0 kabeh. Misalkan dari situ ya. Oh ini berarti yang dari 100 komentar ini yang bintang 1, 2 itu ada berapa tadi? 10 misalnya. Berarti jelek lah produk ini. Itu yang paling mudah. Dengan ngitung ratingnya itu bisa menilai suatu produk bagus atau tidak. Yang pertama, tidak baik meringkas kira-kira buku ini apik apa nggak sih menurut customer. Kalau baik itu nanti akan direkomendasikan ke customer yang lain yang baru buka tadi lah, boleh terus oh ini rekomendasi nih, saya rekomendasikan. Tentunya rekomendasi sistem ini ya secara otomatis akan dilakukan oleh aplikasi, oleh perangkat lunak seperti yang diceritakan oleh Mbak Putu Ayu yang dari mana itu, dari yang kakak kelas kita yang di Amerika itu kerja khusus dia membuat suatu recommender system. Tahun lalu kita undang untuk memberikan kuliah di sini di data mining ini. Jadi sempat ngasih pertemuan setelah kuliah berakhir, kemudian ditutup. Harusnya di tengah karena beliau banyak kegiatan di luar sehingga baru bisa memberikan itu setelah kuliah berakhir. Ngisi yang pesertanya khusus data mining. Itu dia di sana kerja mengembangkan suatu aplikasi yang dinamakan recommender system yang digunakan untuk memberi rekomendasi kepada customer. Oh, kalau customernya itu klik buku ini, tak rekomendasi inilah bukunya Vieten itu atau bukunya Jiawehan atau buku yang lain berdasarkan karakteristik dari customer itu. Oke, yang kedua apa kira-kira? Yang tadi rating. Yang kedua apa? Sudah disinggung sedikit sama Ataya tadi. Melihat kata kunci. Tapi yang dilihat sebenarnya kan ini kan ya. Komentar ini kan yang dinilai itu. Ya. Ini adalah komentar yang ditulis oleh customer. Bebas customer katanya gawe pendapat apa bebas. Sama dengan pembaca detik.com itu. Mau komentari apa terserah. Nanti ada suatu sistem yang akan menilai dari ribuan komentar ini kira-kira lebih bagus ke mana. Memang ada biasnya. Karena bisa jadi sesuatu yang jelek di frame-kan bagus, bisa juga kan? Sekarang memberi komentar itu akun palsu itu luar biasa banyaknya. Sehingga dia memanfaatkan akun palsu untuk memberikan komentar jelek kepada suatu event seseorang, perkataan seseorang atau perilaku seseorang itu dari yang semula biasa-biasa saja bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif. Tergantung dari serbuan para ini tadi, pendukungnya itu. Bisa seperti itu. Nah, buku ini kan sudah netral ya. Karena buku misal kata menjelekkan Jiawehan kan enggak. Mungkin karena seperti ini karena dia misal tebel buku nih, isinya wangel. Nah, itu. Kan seperti itu kan. Bisa jadi anak-anak muda itu kan wis gak seneng bener. Buku wangel, buku sih ilmunya nanti kan berbaik. Nah, gimana kita mengembangkan sebuah sistem yang mampu menilai apakah ini positif atau netral atau negatif? Seperti itu ya. Nah, saya mau bangkit, coba kasih jawaban. Ada yang sudah ikut bangkit? Halo? Gimana ini saudara bisa menilai bahwa tulisan yang saya ini kan, saya blok biru ini adalah sesuatu yang negatif?
tentunya kita sebagai manusia paling makhluk Allah paling sempurna ya, paling pinter. Dengan tahu kata-kata ini aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini buku ini kurang menarik gitu ya. Kalau kita korelasikan dengan bintangnya ya cocok lah, bintang 1. Kalau admiral tadi bintang berapa? Bintang 2 ya admiral. Kita nggak punya bintang. Apa ini Pak mencari kata kunci yang di komentarnya itu? Ya, bisa seperti itu. Bisa kata kunci, bisa. Isinya kan kita melakukan summarizing, kita meringkas. Nah, posisi sebenarnya ini cenderung ke positif atau negatif. Bisa lihat kata-kata kunci. Kata kunci itu apa sih kata kunci itu? Oh, kita lihat. Berarti kan wangel boleh kata kunci itu. Apa kata kunci ini? Kita tentukan misalkan kita sudah punya daftar kata kunci. Kalau ada kata ini berarti ini positif. Kalau ada kata ini negatif. Kalau ada kata ini positif. Misalkan seperti itu, kita sudah punya semacam kamus. Atau kita pakai cara yang lain. Kita latih dulu. Jadi kita punya 100 data. Oke, kita sudah memberi label ini, sudah memberi penilaian. Karena manusia kan paling pintar, apalagi ahli bahasa nanti ya, ahli bahasa, ahli bahasa gitu, untuk melihat apakah kalimat yang dibuat orang ini konotasinya negatif atau positif. Oke, disuruh nge-labeli aja. Atau misalkan ini negatif berarti 0 atau -1 ya, -1 untuk negatif misalnya. Dan bawahnya ini kita lihat overall decent book for beginners. Ini menurut para ahli juga, menurut ahli bahasa ini positif dan seterusnya. Dilabeli, kemudian kita akan membangun suatu model, ya, membangun suatu model. Kalau nanti di tangan saudara itu kita membangun model yang namanya model classifier. Dari kata-kata itu nanti diolah. Oh ini dari sini positif, ini negatif, ini positif dan seterusnya. Jadi kita latih membentuk model untuk yang akan kita melatih, jadi model yang kita latih untuk mengenali ini apakah komentar positif atau negatif. Itu sekaligus menjadi permasalahan juga nih. Begitu mudah manusia itu melakukan, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus. Tapi bagi mesin dia sangat-sangat sulit menghubungkan antara komentar tulisan-tulisan yang seperti itu dengan nanti diklasifikasi dia negatif atau positif. Kita membangun model, dari model matematika itu ada suatu bentuk nanti namanya classifier. Dari classifier itu nanti kita gunakan untuk menilai ini secara otomatis. Nah, proses semacam ini, proses untuk melakukan atau menentukan kelas apakah dia negatif atau positif, apakah dia sakit atau tidak, sakitnya apa untuk penyakit misalkan, atau ini termasuk orang yang kira-kira sukses atau tidak, kan berarti ada kelas sukses ada tidak berdasarkan ciri-cirinya misalkan, apakah orang ini berpotensi untuk menjadi pimpinan atau tidak, itu juga pengkelasan. Itu semuanya kita sebut dengan klasifikasi. Yang dulu itu klasifikasi citra misalkan yang sering dilakukan oleh Pak Budi itu mengklasifikasi dari kendaraan yang lewat itu ini motor atau mobil berdasarkan ciri-cirinya kan. Ciri-cirinya itu kita sebut dengan fitur yang kita ekstrak dari video itu, kemudian nanti muncul di sana, oh ini positif, ini negatif, ini mobil, ini motor, ini truk, ini bus, dan seterusnya. Itu namanya proses klasifikasi. Objeknya macam-macam, bisa tulisan, bisa, oh ini gambar orang, ini gambar bukan orang, atau ini gambar A, ini gambar Ataya, ini gambar Admiral, ini gambar Izzuddin, dan seterusnya. Apakah seperti itu? Tergantung nanti objeknya apa. Bisa juga mengklasifikasi tulisan ini. Nah itulah yang dinamakan klasifikasi. Jadi kita sudah bicara tadi clustering, kita bicara klasifikasi, kita bicara asosiasi yang pertama tadi, keterhubungan yang sering dibeli bersamaan. Nanti kita terapkan apa? Bukan hanya pembelian barang, tapi misalkan yang sering terjadi kecelakaan itu profilnya seperti apa sih? Jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan dihubungkan dengan kondisi lokasi di situ itu seperti apa? Sehingga objeknya itu berupa lokasi.
berupa titik-titik atau area di permukaan bumi. Objeknya nanti image atau gambar objeknya, ya image itu tadi. Nanti image kan ada dua, kan? Ada yang vector base, ada yang grid base, ada yang pixel base. Oke, seperti itu. Nah, itu kita lakukan namanya dinamakan klasifikasi. Dan berikutnya lagi ada sequence. Seseorang yang membeli buku ini pasti berikutnya nanti akan membeli buku ini, sehingga punya history. Kalau di online base market online base ini aplikasi kan bisa dengan mudah kan gitu. Saya sekarang beli buku ini sebulan lagi atau 2 bulan lagi saya beli buku itu kan ada sequence kan? Nah, nanti berupa inputnya itu berapa sequence. Bisa juga nanti suatu sensor ini pada pukul sekian dia melaporkan kondisi di sini ketinggian airnya berapa, berikutnya ketinggian airnya berapa, dan sebuah sequence rangkaian dari event-event yang terjadi. Kemudian kita mencari polanya, sekuensnya seperti apa sih? Oh, kalau biasanya kalau kurs mata uang itu harga saham itu kalau sekarang itu naik, kemudian besoknya naik terus, pasti ada beberapa saat berikutnya dia akan turun, stagnan dan bahkan turun. Misalkan seperti itu sekuens tadi. Bukan transaksi ya, nilai saham harian pada closing di akhir itu ya, akhir penjualan sore hari itu. Jadi kita catat semua. Oh, sekuensinya seperti itu. Oh, sehingga kira-kira nanti minggu depan atau beberapa hari lagi dia pasti akan turun nilainya. Jadi hati-hati. Nah, seperti itu. Sequence. Kita bicara sequence. Sebelumnya tadi klasifikasi. Sebelumnya lagi tadi ada juga contoh clustering. Sebelumnya lagi tadi ada contoh namanya asosiasi. Nah, dari beberapa aplikasi ini beberapa contoh ini kita bisa mempunyai gambaran bahwa itulah peran data mining itu di situ. Data mining itu penggalian data, itu ya data penggalian data, boleh data digali. Untuk apa sih? Yang paling dasar di mata kuliah sistem informasi sistem atau aplikasi yang berbasis komputer, database dan sebagainya itu kan biasanya kan kita mengolah data menjadi informasi gitu ya. Data itu dari IP masing-masing mahasiswa. IP itu dapatkan dari mana? Dari nilai mata kuliah selama dia kuliah, dan muncul nanti IP mata kuliah A itu berapa, misalnya IP mahasiswa A berapa, B berapa, dan seterusnya, nanti rata-rata masing-masing berapa. Rata-rata itu kan informasi kan ya. Summarizing atau ringkasan dari data itu adalah sebuah informasi. Tetapi kalau di data mining itu sudah di atas dari itu yang kita namakan knowledge atau pengetahuan, atau yang nanti diistilahkan dalam konteks ini adalah pattern, pola. Polanya apa? Ya tadi asosiasi, polanya itu ya. Terus klasifikasi, yaitu rule yang akan misalkan rule yang paling sederhana itu akan prediksi sesuatu, nilai kelas, dan seterusnya. Seperti itu. Data mining itu adalah proses untuk menemukan pengetahuan atau pattern atau pola yang menarik, yang baru, yang kita dapatkan dari sejumlah besar data. Itu adalah definisi data mining. Itu semuanya ada di slide yang nanti saudara bisa. Yang penting ada dari contoh itu kita bisa. Nah, itulah peran data mining. Dan biasanya data mining itu sifatnya back-end ya. Back-end proses biasanya ya. Jadi untuk melatih ini menjadi sebuah aplikasi recommender system, itu berarti kan kita mulai dari data yang sudah ada. Jadi sejarah data transaksi sebelumnya itu semuanya dikumpulkan dari data transaksi, dari front-end processing, kemudian nanti dikumpulkan dari misalnya orang oleh para ahli data mining, ahli AI, ahli ini semuanya ahli machine learning itu berkumpul untuk menemukan satu pola itu berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Cherry book ini negatif juga. Go buy something else. Nah, ini positif, very simplified and must for data scientist. Memang orang itu macam-macam mikirnya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Nah ini
namanya pendapat orang, masalah. Kita nggak menilai itu, tapi yang penting adalah bagaimana kita sampai pada kesimpulan itu. Masalah di komputer saya. Nah, ini popular product inspired by this item. Dan sekarang berkembang lagi ini. Ini semua tidak ujuk-ujuk mereka yang membuat ngetik satu-satu kan nggak mungkin. Karena setiap hari kan mungkin berubah berdasarkan datanya. Setiap minggu mungkin ya Mbak, setiap hari. Kalau ceritanya Mbak Putu yang tahun lalu itu, kuliah kamu di mata kuliah kita itu rekomendasi sistem itu hampir tiap hari. Sore itu nanti data masuk ke aplikasi yang mereka kembangkan, kemudian besok muncul rekomendasi sistem. Rekomendasinya muncul. Hampir harian. Tetapi mungkin yang ditampilkan di website atau di aplikasi pembelian atau jual beli barangnya itu mungkin dibuat per minggu. Tapi proses untuk buat rekomendasi itu dilakukan harian cerita beliau itu. Jadi malam begitu selesai transaksi semua ditutup pada jam yang disepakati, malam itu misalkan jam 10 malam gitu. Nah itu kemudian datanya di copy ke aplikasi, istilahnya ke aplikasi yang mereka buat, dan esoknya nanti muncul rekomendasi. Pada saat pegawainya pulang itu sistem akan terus running mendapatkan atau mencari rekomendasi yang diberikan. Nah, seperti itu. Jadi bisa harian. Oke, kalau kita menengok sedikit ke aplikasi yang ada di sekitar kita di Tokopedia, misalkan kalau saya klik sing lagi tren apa ini? Apa enak? Apa sih lagi? Nggak tahu masalah ini. Oke, 5 menit dari lihat saya kira-kira ono iki loh. Saya kira-kira kok ono Realme apa gitu. Ini malah ini kita dolan murni. Nggak seperti tadi. Kita lihat ya. Mana nggak rekomendasi di bawahnya? Kita pilih satu produk ya. Bentar ya. Kita pilih satu produk. Misalkan, nah ini hidrogen ini murah-murah. Soalnya kita lihat. Nah iya. Dikirim. Belum ada ulasan. Lainnya di toko, produk sponsor terkait, pilihan lainnya untukmu. Nah ini apa kira-kira beda nih? Sudah secara sekilas kita bandingkan ya, Amazon terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia. Apa sih kira-kira produk sih? Sore kenal apa ya? Samsung mana ya? Apa rek? Enak ya apa rek? Pakaian Pak, pakaian ya, baju pria lagi ya, coba sih. Oke, podo nggak karo sing kono mau, sing di sini. Jadi kita sedang bayangkan bagaimana seorang data science itu bekerja di Amazon tadi ya. Kerjanya mereka ya seperti itu, membuat rekomendasi sistem, mengembangkan suatu aplikasi untuk mendapatkan kesimpulan bahwa seseorang yang beli buku ini pernah beli buku itu, yang lain itu dari jutaan data itu bisa, itu waktu komputasinya itu kalau kita pakai Aperari itu 2 pangkat N, mahal sekali komputasinya. Untuk algoritma yang awal itu mahal sekali komputasinya, 2 pangkat. Kita belajar algoritma, begitu ada satu algoritma yang kerjanya 2 pangkat sekian, itu sangat mahal komputasinya. Nah ini rating ya,
ulasan, ini lumayan ada ulasan ya. Nah, sama dengan tadi ya. Kalau ini kan ratingnya tidak ada ini ya, tidak ada catatan mengenai barang yang dibeli ini secara bersamaan, nggak ada ya. Ini hanya rating saja, langsung menulis barangnya bagus, barangnya sablonannya kurang bagus dan seterusnya. Yang diwakili oleh ini. Ini queen level ini penjual mesti terima kasih. Bentar, yang tidak penjualnya terima kasih apa? Ini yang dari customer. Kalau penjual mesti ini, doa yang mesti apa ya? Oh, ini diulang-ulang terus ini. Jadi ya itulah kita bisa membedakan, bisa menganalisis antara aplikasi online shop, Tokopedia dan Amazon. Kan sama kan? Sebenarnya sama kan? Kumpulkan toko kan? Ini seperti satu supermarket yang besar gitu, dan di dalamnya ada banyak toko secara digital. Sama dengan Tokopedia, ini tokonya ini yang pemilik barang, penjual. Barang nggak sesuai gambar jahitannya nggak bagus, lumayan. Yang positif, ini ada fast respon dan bahannya bagus. Ini konconnya biasanya gitu. Nah, Izudin sing duwe toko iki biasanya iku kok sing ngekeki sapa? Admiral misalkan ngisi ngono lho, ngekeki komentar yang bagus. Ini juga itu loh, penjual kok ngasih rating 5 terus ini yang kurang bagus. Nah, ini kan akhirnya ini lah yang bisa kita bandingkan antara dengan yang ini. Ya, mungkin karena ini ya barangnya cuma ini pakaian gitu ya. Oh, kebanyakan malah penjual terus yang ini. Apa sih? Satu lagi. Ini yang barangnya nggak banyak terjual. Kulkas kan nggak akan. Pakaian tadi kan mungkin banyak sekali yang jualnya. Oke, ini reviewnya. Ini ringkesan dari ini tadi rating aja. Tapi kalau kita lihat yang rating tadi loh penjualnya sendiri itu. Nah itu yang bermasalah. Mesti yang paling bagus. Melihat yang rating dia sendiri. Ini bagus ya. Bagus. Ini masih lumayan daripada tadi. Tadi itu dia sendiri ngasih bintang 5 ke dirinya sendiri. Ini kalau ini kan yang memberi bintang kan yang lain kan? Dengan pembelinya. Yang lain ucapan terima kasih dan seterusnya. Kalau di sini bang belum kelihatan ini aplikasi AI atau machine learning atau data miningnya itu belum kelihatan, belum banyak. Karena memang mahal intinya. Proses komputasinya mahal. Kalau di Amerika aja ceritanya Mbak Kudo itu ya harian mereka memberikan rekomendasi. Sistem itu bekerja setiap malam. Begitu transaksi harian selesai, pagi ditutup gitu ya. Mesti Pak, transaksinya kan terus berjalan tapi dibatasi malam misalkan sampai jam 10 tadi. Setelah itu di ringkes transaksi harian itu digabung dengan transaksi sebelumnya, kemudian dilakukan proses learning untuk mendapatkan rekomendasi yang pas seperti apa. Oke, seperti itulah. Nah, itulah kira-kira pengenalan tentang data mining itu apa. Ya, perannya tadi. Data engineer itu orang yang ngatur data, mendesain data yang lebih bagus. Tapi kalau data science dan itu adalah mencari sesuatu di balik data, menggali sesuatu di balik data. Sehingga data mining, kalau kita lihat nanti bisa saudara baca saja ya isinya ya tadi. Materinya ya ini, klasifikasi yang saya ceritakan tadi, clustering, asosiasi, sequence, pattern, posisi kita di mana, itu ada buku bagus yang namanya Mathematical Tools for Data Mining, sudah ada buku itu yang bisa kita
nanti saya kirim. Definisinya siapa? Proses untuk menemukan pengetahuan baru, valid, menarik, dan pola data yang berguna dari suatu database yang besar. Area aplikasinya tadi kita sudah bisa lihat, ada di area bisnis, ada peramalan tren dan pola pergerakan saham, dan seterusnya. Semua bidang sudah ada aplikasi tentang data mining. Nah, ini tugas kita nanti, salah satu tugasnya adalah mereview kira-kira aplikasi data mining di masing-masing bidang ini apa saja. Ini tugas pertama kita. Di marketing, nanti kelompok ada bidang marketing, kemudian ada bidang astronomi, biologi, kemudian di kedokteran, di demografi, di biologi, di kelautan. Seperti yang saya kerjakan dengan Pak Sahab, Pak Iqbal itu sekarang dengan teman-teman kelautan itu ya data mining juga. Ya kalau kita sudah kenal ada machine learning, ada data mining, saya hampir sama. Spesifik untuk data itu nanti aplikasi machine learning untuk khusus untuk data ya dia namanya data mining, ya hampir sama. Machine learning berangkatnya itu dari cabang computer science, cabang AI. Artificial intelligence salah satu adalah machine learning. Bagaimana kita membuat atau mengembangkan suatu aplikasi yang bisa belajar sendiri, yang mampu belajar berdasarkan data yang didapatkan untuk mendapatkan sebuah rule atau aturan atau bisa rule, bisa apalagi kalau klasifikasi itu ya umumnya sebuah rule ya, untuk menentukan kelas dari suatu sistem. Kita bagaimana mengembangkan suatu perangkat lunak yang mampu belajar dalam tanda petik, mampu belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu namanya machine learning, pembelajaran mesin. Basisnya nanti ya prinsip-prinsip AI yang digunakan. Nanti data mining itu ya, kalau kita nanti bicara atau membahas tentang algoritma data mining ya sama dengan machine learning sebenarnya, hampir sama. Machine learning diterapkan di data mining. Ya. Kemudian ada lagi jam 12:04 ini. Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi intinya tadi kita sudah tahu. Ya. Jadi bidang-bidang yang berhubungan dengan data mining itu information retrieval untuk mengukur, nanti ada similarity untuk mengukur kesamaan itu apa. Kemudian ada hierarchical clustering dan seterusnya, ada search engine itu di information retrieval. Di database juga itu karena objeknya adalah data, maka biasanya data itu selalu tersimpan dalam database kan. Maka berhubungan dengan ilmu database ini, kemudian mathematics statistik, ada bias theorem, fuzzy set, rough set, regression analysis, EM algorithm, k-mean, time series analysis, dan seterusnya itu ada di matematik dan statistik. Ada machine learning, neural network, decision tree, ini juga kadang-kadang nyampur di machine learning, ya sudah sekar-karuan pokoknya sekarang, saling berhubungan semua. Algoritma, karena semua yang kita kembangkan itu berupa algoritma, kita harus bisa mengukur, mendesain algoritmanya seperti apa, analisisnya bagaimana, berapa waktu komputasi, dan seterusnya. Kita harus tahulah sedikit-sedikit tentang itu. Nah, itu ada beberapa bidang ilmu yang terkait dengan data mining. Oke, seperti itu ya. Ini aplikasinya tadi banyak, saya ini kan tadi ada fraud detection juga. Kalau kita tahu perilaku orang yang akses ke ATM misalkan ya, perilaku tertentu berdasarkan transaksi yang mereka lakukan, nanti kita bisa menentukan apakah seseorang itu nanti akan berbuat curang atau tidak. Itu bisa kita lihat dari akses mereka terhadap data yang mereka ya, di rekening mereka ya. Atau perilaku orang yang perilaku panggilan seseorang, phone call. Itu bisa mendeteksi nanti apakah orang itu berpotensi untuk berbuat tidak baik atau tidak. Itu namanya fraud call, phone call fraud, dan seterusnya. Banyak sekali aplikasi data mining yang bisa kita pelajari aplikasi. Oke, seperti itu. Mungkin bisa kita kaji lebih rinci. Tadi dari saudara sudah baca, saja sudah terlihat tadi ya. Kemudian di sini ada prosesnya.
Oke, ini kita belajar minggu depan aja. Ya. Oke, saya kira itu saja materi hari ini. Nah, ini nanti saya akan share di My Classroom. Nah, domain kita tugasnya itu yaitu mencari contoh-contoh aplikasi tadi dan real nanti datanya di banyak ini ya. Misalkan ini yang paling populer, ini UCI. Yang paling lama, bukan paling populer. Kalau paling populer justru Kaggle sekarang. Paling awal itu di sini. Saya berikan contoh satu saja sebelum kita akhiri. Ini adalah salah satu contoh dataset di UCI, University California. Sejak zaman saya kuliah dulu itu sudah ada sih. UC, University California Irvine Machine Learning Repository. Ini ada total itu sejak tahun 2007. Ini saya kuliah itu tahun 2006 sudah ada ini awalnya. Ini populer dataset sejak 2007 saya sudah pakai ini untuk running. Nyoba itu tahun 2005, 2006 awal. Ini datanya banyak sekali. Ini ada berapa ini totalnya? 588 dataset. Mulai dari iris untuk bunga ya, ini data citra bunga yang kemarin di pelatihan itu ada adult, ada wine quality, heart disease, penyakit hati, ada breast cancer, kemudian ada bank marketing, evaluasi, penilaian terhadap produk mobil, dan seterusnya, kebakaran hutan dan seterusnya. Saudara bisa lihat ini, lihat nanti di banyak sekali data yang bisa kita manfaatkan. Bisa ngambil dari sini atau Kaggle. Kita lihat lagi di pertemuan berikutnya. Data sudah ada di sana. Kita tinggal manfaatkan, manggil, nanti kita gunakan Python atau WK boleh untuk menguji algoritma yang kita pelajari. Kenapa menguji? Karena kita nggak buat sendiri, sudah ada semua di Python, tinggal manggil. Kalau yang belum pernah nyoba, itu silakan nanti lihat di mana itu videonya pelatihan kemarin itu Pak siapa itu, Pak Ian sama ada Pak Iqbal, Pak Sahab. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup sekian ya kita hari ini. Saya harus akhiri dulu beberapa menit sebelum semestinya. Absen sudah semua ya? Bisa absen deh? Saya sudah Pak, kebetulan Pak. Iya, berarti kan sudah saya share tadi ya. Oke, kita akhiri sekian dulu. Kita sambung minggu depan. Satu lagi gawe grup ya. Nah ini siapa Rek? Komtingnya siapa? Mohon maaf Pak, grup yang dimaksud grup WA kah Pak? Iya, grup WA. Sudah ada Pak. Siapa? Sudah ada? Sudah ada. Saya juga sudah kelas. Oh ya, Oke. Yes, berarti kuliah kita berakhir hari ini. Oh, hari ini kuliah terakhir. Panggil bahasanya apa? Cukup sekian aja kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.